Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 10 TBSM maupun kelas 10 OTKP, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum mad, ya. Kita akan membahas hukum mad. Mad secara bahasa artinya panjang gitu ya. Sedangkan secara istilah, hukum mad adalah hukum yang mengatur panjang pendeknya bacaan Al-Qur'an gitu ya, sehingga kita tidak jatuh kepada kekeliruan. Misalkan yang harusnya panjang dibaca pendek, atau yang seharusnya dibaca pendek dibaca panjang. Nah, itu jatuh pada hukumnya haram gitu ya. Makanya penting hukum mad itu diketahui dalam membaca Al-Qur'an. Nah, hukum mad ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, mad asli atau mad tabi'i. Kedua, mad far'i. Mad far'i ini banyak cabangnya ya. Mad far'i itu cabang dari mad tabi'i atau mad asli. Mad far'i banyak ya cabangnya, ada mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad silatawilah, dan lain-lain. Itu masuk kepada mad far'i. Sedangkan mad tabi'i itu cirinya atau hurufnya ada 3 ya. Yang pertama, kita pakai bahasa Sunda aja ya, karena Bapak terbiasa pakai bahasa Sunda kalau mengajar mad tabi'i. Jadi ketika alif matiku jabar, ya matiku jr, waw matiku ps, nah itu huruf mad tabi'i gitu ya, panjangnya 2 harokat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan bertemu dengan huruf yang ketiga itu, misalkan kita bertemu dengan alif matiku jabar, maka bacaannya harus dipanjangkan 2 harokat. Atau misalkan kita bertemu dengan ya matiku jr gitu ya, nah maka itu harus dibaca panjang juga 2 harokat. Atau waw matiku ps, kita bertemu dengan waw matiku ps, maka harus dibacanya panjang 2 harokat. Nah, itu hukum mad tabi'i gitu ya. Jadi huruf mad tabi'i ada 3. Pertama, waw matiku ps. Kedua, iya matiku jr. Yang ketiga, alif matiku jabar gitu ya. Itu huruf mad tabi'i, waw, iya, alif gitu ya. Kita langsung saja ya, kita praktekkan di dalam Al-Quran agar dapat dimengerti langsung. Coba kalian perhatikan ini ya. Yang ayat 11 ya, yang ayat 11 surat Al-Baqarah. Sebentar ya. Nih ya, di ayat 11 kita baca dulu ya. Perhatikan ya. Perhatikan panjang pendeknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Perhatikan ya panjang pendeknya. Wa iza. Nah, wa iza. Di situ ada pas za itu ada alif ya, alif yang mati oleh fathah atau jabar gitu ya. Wa iza za alif matiku jabar. Nah, maka di sana pembacaan za harus panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Atau bisa juga disebut 1 alif gitu ya. Jadi 2 harokat itu 1 alif. Mohon maaf agak batuk ya. Wa iza, nah, panjangnya 2 harokat. Wa iza qi, nah, ini juga ya. Wa iza qi, za ini mad tabi'i. Kemudian qila. Nah, qi juga dibaca panjang. Karena apa? Karena ada huruf ya mati oleh JR gitu ya. Ya mati ku JR.
Nah, ini contohnya ya. Qila. Wa idza qila. Nih, qila. Gitu ya. Qila ya matiku JR. Jadi za dan kila ini juga mad tabi'i. Jadi dibacanya harus panjang 2 harokat. Wa iza qila. Wa iza. Jadi pas wa iza, pas pembacaan wa itu tidak ada huruf yang mencirikan mad tabi'i, maka wa tidak dipanjangkan ya. I juga tidak dipanjangkan. Kalau yang pendek dibacanya harus tetap pendek. Wa iza qila lahum. Nah, wa iza qila lahum zaqi. Nah, za panjang 2 harokat, qi panjang 2 harokat. Itu huruf mad tabi'i. Karena apa? Mana cirinya? Ketika za itu ada alif matiku jabar. Ketika qi ada iya matiku JR gitu ya. Panjangnya 2 harokat. Ya, kita baca lagi. Wa iza qila lahum. Kita beri tanda aja ya, yang mad tabi'i. Yang pertama za, yang kedua qi gitu ya. Wa iza qila lahum la juga dibaca panjang. Karena apa? Karena la itu lam alif jabar la. Nah, ada alif matiku jabar di sini juga ya. La. Ada alif matiku jabar. Gitu ya. Jadi wa iza mad tabi'i, qi mad tabi'i, kemudian qila lahum la. Nah, la juga ada alif matiku jabar, panjangnya 2 harokat. La tufsidu du. Nah, ini juga mad tabi'i ya. Karena apa? Ada wawu matiku PS ya, wawu matiku PS. Nih, la tufsidu du. Nah, ini wawunya ya, ini PS-nya. Wa idza qila lahum la tufsidu. Nah, sama ya. Du panjangnya 2 harokat. Itu mad tabi'i. Jadi mad tabi'i ada jelas di sini ya, hurufnya ada 3. Pertama gitu ya, di sini di ayat 11 za alif matiku jabar, qi ya matiku JR, la alif matiku jabar, tufsidu waw matiku PS. Nah, itu mad tabi'i. La tufsidu fil ardi qalu. Nah, ini juga ya ya qalu. Qaf alif jabar di sana ada alif matiku jabar. Ini juga sama, dibaca panjang 2 harokat gitu ya. Dibaca panjang 2 harokat. Qalu. Nah, kalau lu ya, lu itu awalnya mad tabi'i, awalnya wawu matiku PS. Karena kedepannya ada huruf lanjutannya, ini disebut mad zaid munfasil. Nanti kita bahas ya di dalam penjelasan tentang mad far'i. Tapi kita tidak fokus ke sana dulu ya. Kita fokusnya di mad tabi'i dulu ya. Jadi yang ko termasuk mad tabi'i, sedangkan lu itu mad zaid munfasil. Panjangnya lebih panjang ya. Bisa 4 sampai 6 harokat. Qalu innama ma. Nah, ya. Ma juga termasuk mad tabi'i. Karena apa? Karena ada alif mati ku jabar ya, alif matiku jabar. Qalu innama. Nah, di sana ada alif matiku jabar. Itu disebut mad tabi'i. Gitu ya. Alif matiku jabar. Innama nahnu muslihun. Innama nahnu muslihun. Hu awalnya mad tabi'i, wawu matiku PS awalnya mad tabi'i, hu juga. Tetapi ini di akhir ayat dan
si nunnya dimatikan, ini menjadi mad arid li sukun ya. Ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang mad far'i. Sekarang kita fokus terhadap mad tabi'i dulu ya. Jadi hun ini tidak termasuk mad tabi'i, tapi mad far'i, yaitu mad arid li sukun. Gitu ya. Kita baca lagi, kita coba bersama-sama ya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sadaqallahul azim. Nah, gitu ya. Dapat dimengerti. Kalau belum paham bisa japri Bapak ya ke WA Bapak. Nah, jadi demikian ya, huruf mad tabi'i itu ada 3. Pertama, waw matiko PS. Nah, seperti ini, kita hapus dulu ya. Pertama, waw matiko PS. Kedua, iya matiko JR. Dan yang ketiga, alif matiko jabar. Nah, gitu ya. Jadi hanya 3. Jadi ketika bertemu baik di surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ketika bertemu waw matiko PS, ya matiko JR, alif matiko jabar, maka dibacanya harus panjang. Panjangnya 2 harokat, itu mad tabi'i. Gitu ya. Sekian pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah, dan mohon koreksi saran juga apabila ada yang keliru ya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.